Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hamba Allah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik dan ridha Allah di subuh ini untuk melanjutkan bahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fil akhir. Masih dalam pembahasan bab yang ke-44 tentang menghormati, memuliakan alim ulama, orang-orang tua, orang-orang yang dituakan, orang-orang yang memiliki kehormatan dan kemuliaan, keutamaan di tengah masyarakat. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 356 insyaallah, di mana Imam Nawawi menyampaikan an Maimun bin Abi Syabib rahimahullah anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha marra biha sa'ilun. Dari Maimun bin Abi Syabib rahimahullah bahwasanya Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melewati marra biha sa'ilun. Ada seseorang yang meminta-minta melintasi beliau, artinya lewat di depan. Fa'atathu kisratan, maka beliau beri orang itu kisrah. Kisrah itu potongan roti. Wa marra biha rajulun alaihi thiyabun wa haibah. Lalu melintas pula di depan beliau seorang laki yang menggunakan pakaian wahai'ah dan ada menggunakan pakaian dan hai'ah. Hai'ah itu ada sesuatu yang lebih yang dia pakai itu. Fa'adatsu. Lalu kemudian orang itu dipersilakan duduk oleh Siti Aisyah. Maksudnya orang ini orang yang tampak lebih mulia ya, daripada orang yang pertama tadi. Beliau persilakan duduk. Lalu kemudian orang tadi makan, dipersilakan makan. Lalu ada yang bertanya ke Ibunda Aisyah, kenapa
berbeda begitu penyikapannya. Ini orang minta-minta pengemis gitu ya, dikasih cuma sepotong roti. Nah, tapi ini orang uh, berpakaian, orang ada hayah. Hayah itu ada kehormatan lah pada diri. Ya. Lalu dimuliakan, disuruh duduk, suruh makan. Nah, beda sekali. Ya. Bunda Aisyah menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menjawab dengan kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzilun nasa manazilahum. Posisikan manusia sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Rawahu Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Lakin qala, akan tetapi ada komentar, Maimun lam yudrik Aisyah, bahwa Maimun yang meriwayatkan hadis ini dari Bunda Aisyah itu tidak bertemu sebenarnya dengan Ibunda Aisyah. Qad dzakarahu Muslim fi awwali sahihi ta'liqan. Akan tetapi Imam Muslim menyebutkan hadis ini, riwayat ini di awal kitab sahihnya. Ya. Ta'liqan, dalam bentuk komentar, ya. Bukan menjadi bagian pokok dari Sahih Muslim itu, tapi catatan kaki tambahan. Dan beliau mengatakan, wa dzakara an Aisyah qalat, tapi kalimatnya di situ adalah kalimat Ibnu Aisyahnya di situ, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nas manazilahu. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk memposisikan orang manusia sesuai dengan posisinya masing-masing. Wa dzakarahul Hakim Abu Abdullah fi kitabih Ma'rifat Ulumil Hadis wa qala huwa haditsun sahih. Imam Al-Hakim Abu Abdullah di dalam kitabnya Ma'rifat Ulumil Hadis mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Artinya Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sedikit kita jelaskan keterangan tentang hadis ini tadi, tentang sanadnya ya. Di mana yang meriwayatkan namanya Maimun bin Abi Syadib, itu kata Imam Nawawi beliau tidak bertemu dengan Ibunda Aisyah, berarti ada seseorang yang tidak disebut antara Aisyah dan Maimun. Ya, sehingga harusnya ini hadis masuk kategori hadis lemah karena ada perawi yang tidak disebut di situ. Ya, harusnya ada tapi tidak ada disebut. Ya. Bagaimana bisa Maimun berbicara tentang Ibunda Aisyah sementara dia tidak bertemu dengan Aisyah, tapi dia katakan bahwasanya Aisyah begini-begini. Itu dalam ilmu hadis itu cacat. Ya. Kalau kita kan biasa saja. Misalnya seorang alim berbicara, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda begini, padahal dia tidak bertemu Rasul. Umar pernah berkata begini, karena dia tidak bertemu Umar. Tidak ada orang-orang yang membuat dia sampai ke Umar, itu sanad. Sanadnya tidak tersambung langsung nampak ke Rasulullah, ke Umar, berarti ini cacat ya, periwayatan. Nah, begitu ketatnya hadis itu diriwayatkan. Begitu para ulama menjaga kalimat-kalimat Rasulullah SAW. Sehingga harusnya riwayat ini lemah, termasuk riwayat yang lemah. Nah, bisa masuk kategori riwayat munqati' namanya itu ya. Ada terputus di generasi tabi'in. Ya. Nah, tapi kemudian ditambahkan catatannya oleh Imam Nawawi, karena Imam Nawawi ini bacaannya luas ya. Tapi kata beliau, hadis yang serupa, isinya serupa, itu ada di dalam Sahih Muslim, tapi tidak menjadi pokok hadis di dalam Sahih Muslim. Dia hanya menjadi hadis ta'liq, tapi ada di Sahih Muslim. Artinya Imam Muslim menganggap hadis ini punya kekuatan lah, tidak lemah betul, tidak lemah betul. Sehingga dimasukkan, kalau kita mungkin bikin buku hari ini, di catatan kaki saja.
tidak di bagian utama, ya, di ta'liq. Dan Imam Al-Hakim, ya, seorang ulama hadis besar juga, ya, itu mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya. Apa kalimatnya? Dan kalimat ini memang terkenal lah, Bapak. Ya, kalimat dari Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum. Di kalangan ulama ini kalimat terkenal sekali. Letakkan, posisikan, anzala itu, ya, dari kata nazal, artinya turun. Anzala berarti tempatkan, letakkan, turunkan orang, ya, di tempatnya, di turunannya masing-masing, di posisinya masing-masing. Perlakukan orang sesuai dengan posisinya. Kalau dia adalah orang yang tua, maka dituakan. Nah, seperti itu. Ya. Orang biasa, ya, dimuliakan, tapi biasa, berbeda dengan orang yang yang tua tadi. Orang yang punya posisi kehormatan, kemuliaan, ya, istilah orang itu taktah, bukan taktah, pokok kali saya. Memang ada ini dia, maka dimuliakan. Nah, ini istilah nabinya adalah anzilun nasa manazilahum. Posisikan orang di tempatnya masing-masing. Jangan salah pasang posisi. Ya. Nah, ini bukanlah bermaksud Siti Aisyah merendahkan yang ini, melebihkan yang lain. Tidak. Siti Aisyah tidak merendahkan orang meminta-minta tadi, atau dia diberi juga, dikasih makan juga. Cuma cara kalau ini dikasih makan biasa, kalau ini kasih makan lebih ini, ya, karena Nabi mengatakan anzilun nasa manazilahum. Sehingga kita di dalam hidup ini memang harus memperhatikan betul, ini siapa, ini orang yang sedang kita hadapi ini siapa, ya. Termasuk bagian dari syariat atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah, agar setiap muslim itu memperhatikan dengan sikapnya, dengan siapa dia berhadapan. Jadi tidak sama saja, ya, orang ini, istilahnya dia, ya, artinya tampe rawat, ya. Kalau di sini posisinya, maka begini cara menghadapinya, ya, seperti itu. Berarti agama ini, ya, membenarkan sebenarnya, ya, misalnya membenarkan kalau ada, ya, kalau ada di satu jamuan, lalu kemudian orang-orang yang dihormati, misalnya kalau di waktu datuk misalnya, nah, itu ditempatkan di anjongan, ya. Kalau di rumah gadang kan di anjong, di tempat yang lebih tinggi, walaupun dia datang belakangan. Nah, itu bagian dari anzilun nasa manazilah, tempatkan orang sesuai dengan posisinya. Ya, mentang-mentangnya tiba belakang tuh udah kayak pintunya tuh udah gitu, ya. Nah, gitu. Ini kan datang belakangan mau semua saudara, tidak begitu, tidak begitu juga. Ya, kalau memang dia sudah diletakkan, dihormati posisinya, ditinggikan posisinya, ditinggikan sarantiang, didahulukan salangkah, maka memang hendaknya dihormati juga dia di dalam penyikapannya. Jadi boleh, misalnya orang-orang seperti para pemimpin kita itu dibuatkan tempat khususnya untuk kegiatan-kegiatan tertentu, ya, itu dibuatkan tempat khususnya tanpa merendahkan orang lain. Nah, itu saja catatannya. Karena Rasulullah tidak pernah merendahkan orang lain. Dengan maksud seperti itu, Rasul bukan bermaksud untuk yang ini dimuliakan, yang ini direndahkan. Ya, manusia semuanya diperlakukan sama, sebagai manusia dimuliakan. Tapi kalau ada orang punya keutamaan di dalam dirinya, di tengah masyarakatnya, maka dia dimuliakan. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah Rasul kita mengajarkan para sahabatnya bagaimana menyikapi orang-orang yang ada di sekitar. Ya, kalimatnya apa tadi? Anzilun nasa manazilahum. Posisikan orang di posisinya masing-masing. Nah, ya. Tapi kayak kemarin tuh di awal-awal kita bicara bab ini,
Kalau di belakang imam ini orang yang pas. Ya. Kalau di pertemuan-pertemuan ini orang yang pas. Ya, Rasulullah SAW di beberapa pertemuan, nah, itu menyambut kedatangan orang-orang yang memang menjadi tokoh di tengah kabilah, di tengah kaum itu disambut. Orang muda itu disambut, ya, disambut dengan bahkan kalau orang Arab itu punya kebiasaan satu kaum itu disambut misalnya dengan syair dan pantun kalau dewa, maka Nabi pun memperlakukan begitu, menunjuk seorang sahabat karena Nabi tidak bersyair disebut dalam Al-Quran. Nabi itu tidak bersyair, kami tidak pernah ajarkan bersyair itu kepada Rasul, kata Allah SWT. Ya. Maka Nabi menunjuk seorang sahabat yang pandai bersyair untuk menyambutnya. Itu termasuk anzilun nas manazilahum, disesuaikan saja dengan budayanya di kabilah itu. Nah, ya. Berarti kan ada basa-basi. Kalau bersyair, pantun kan berarti ada basa-basi, ada waktu yang dipakai untuk menyampaikan kalimat-kalimat apakah itu pujian, penghormatan kepada orang yang baru datang itu. Ya, kan ada tuh pasambahan pasambahan. Ada Nabi begitu. Di budaya Arab ada juga budaya seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pula nih orang, Ustaz, basa-basi kok enggak munafik. Lebih-lebihan menyambut orang. Tidak. Kalau itu budaya yang baik, tidak bertentangan dengan prinsip syariat, kalimat yang disampaikan kalimat-kalimat penghormatan, tidak ada masalah. Nabi juga seperti itu, cara menghormati orang lain. Gitu. Bahkan menunjuk beberapa sahabat untuk menyambut orang itu sesuai dengan adat dan kebiasaannya. Kalau kotik pantun, harus tunjuk yang pandai pantun untuk maju. Bersair. Ya. Bertatap titih, ya. Tunjuk orang satu untuk menghormati orang datang. Di orang ini kan yang begitu-begitu dianggap mubazir. Mubazir waktu, ya. Menghabiskan waktu, ya. Panjang kalimat, nasi dan dingin juga kan, ya. Lawalangaunya sama kan. Ini selama itu sesuatu yang tidak berlebih-lebihan, ya, tidak menyulitkan, tidak menyusahkan kehidupan, penghormatan, ya itu patut juga kita lakukan seperti itu. Babnya namanya anzilun nasa manazilah. Tempatkan, posisikan orang sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah itu 350 orang. Kita lanjutkan. Berikutnya 357. Ya. Nah, ini satu kasus, ya. Kasus lain lagi. Kalau tadi kasus Ibunda Aisyah, ya, orang yang orang pengemis diberi dan dia pergi. Ini ada orang yang agak lebih mulia dari pengemis, diajak makan di rumah. Nah, ini lain lagi kasusnya. 357. Wa an ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qadima Uyainah bin Hisn. Datanglah namanya Uyainah bin Hisn. Fanazala ala bini akhihi Al-Hurri bin Qais. Maka beliau nazala ala, beliau tinggal atau menemui anak dari saudaranya. Berarti apa itu? Ponakan. Ya, ponakannya. Datang beliau ke Madinah, Uyainah bin Hisn. Tinggal dia di rumah ponakannya. Nama ponakannya adalah Al-Hurri bin Qais. Nah, ini perlu diingat nama-nama. Uyainah bin Hisn datang ke rumah ponakannya namanya Al-Hurri bin Qais. Wa kana minan nafaril ladzina yudnihim Umar radhiyallahu taala anhu. Al-Hurri bin Qais ini termasuk orang-orang dekatnya Umar. Ya, termasuk orang-orang dekatnya Umar bin Khattab. Ya, orang dalam loh. Ya. Di lingkaran kekuasaan ketika Umar jadi khalifah,
Nah, itu kan ada orang ring satunya, ring duanya begitu. Nah, ini termasuk nih orang dekatnya. Siapa namanya? Al-Hur bin Qais yang merupakan ponakan dari Uyainah bin Hisn. Ya, Uyainah bin Hisn. Wa kana al-qurra'u ashabu majlisi Umar wa musyawaratihi. Dan menjadi kebiasaan Umar, ya, itu yang menjadi orang ring satunya itu adalah para qurra. Qurra itu orang-orang ahli ilmu, ya, orang-orang ahli ilmu, ahli Quran. Jadi Umar tuh kalau ingin minta pertimbangan musyawarah itu bermusyawarahnya dengan orang-orang ring satunya yang itu mereka semua adalah ahlul Quran. Termasuklah Al-Hur bin Qais tadi. Nah, ya, jadi di lingkaran khalifah itu ahlul Quran. Qurra, ahli ilmu, ya, bukan kalau hari ini kan di lingkaran presiden kan banyak tokoh-tokoh politik, ya, orang politik aja. Para ahli itu di mana letaknya? Oh, ada beberapanya ada, ya, tapi nanti di ring yang lain. Tapi Umar tidak, di ring satunya itu adalah orang ahli ilmu, ahli Quran. Nah, seperti itu, ya. Dan itulah ashabu majlisi Umar, itulah orang-orang yang duduk bersama Umar. Itulah orang-orang yang memusyawarati, itulah orang-orang yang teman bermusyawarahnya Umar bin Khattab. Istilahnya nanti di dalam ilmu tata negara Islam itu, istilahnya itu ahlul halli wal aqdi. Ya, ahlul halli wal aqdi itu semacam penasehat khalifah. Ya, kuhulan dan kanu au syubbanan, tidak peduli apakah orang itu sudah berumur tua, senior, atau anak muda. Jadi Umar tidak peduli, yang penting dia ahlul Quran, itu layak duduk diskusi dengan Umar bicara soal keumatan tentang pemerintahan. Ya, ada yang tua, senior, ada yang anak muda. Termasuklah Al-Hur bin Qais, ya. Nah, itu termasuk di kalangan anak mudanya. Termasuklah Ibnu Abbas yang meriwayatkan ini. Nah, ya, Ibnu Abbas ini kan di masa Umar jadi khalifah itu jadi penasehat, seseorang penasehat Umar. Umurnya waktu itu baru 17 atau 18 tahun. Ya. Hari ini nggak ada orang begitu ya, 17 tahun baru masih SMA itu ya. Masih SMA, tapi karena kecerdasannya itu dijadikan oleh Umar sebagai salah seorang penasehatnya, tempat Umar bermusyawarah. Padahal Umar itu senior sekali. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Maka berkatalah Uyainah kepada ponakannya. Ini orang datang di luar Madinah nih. Ya. Uyainah ini bertanya kepada ponakannya, yaitu Al-Hur bin Qais. Ya bena akhi, ya, wahai ponakanku, laka wajhun inda hadzal amir. Engkau kan punya posisi nih, ya, bagi Umar bin Khattab ini, bagi pemimpin kita ini, Amirul Mukminin. Fasta'dzin li alaihi. Maka tolong minta izinkan agar saya ke Umar, agar saya bisa bertemu dengan Umar, hadir di dalam majelisnya Umar itu. Nah, tolong minta izinkan ke Umar supaya saya bisa masuk ke majelis dia. Fasta'dzana lahu. Dimintakanlah oleh ponakannya ini, Al-Hur bin Qais, kepada Sayyidina Umar agar pamannya diizinkan hadir di dalam pertemuan khusus mereka. Ya, ya karena orang dalam, mendekat, Umar nggak ada curiga, nggak ada masalah. Fa'adzinalahu Umar, ya, diizinkan saja oleh Umar. Ya, nah, falam, ya, apalagi ini orang tidak terus menerus, karena dia cuma datang saja dan dia akan balik ke kampung. Falam madakhala, ketika hadir dia, siapa tadi? Uyainah bin Hisn tadi, sang paman ini di dalam majelisnya Umar. Apa katanya? Ya benar Khattab. Jadi begini wahai Ibnu Khattab. Jadi langsung saja begitu kalimatnya. Tidak ada pakai ya Amirul Mukminin. Misalnya kan ada penghormatan. Tidak. Ya benar Khattab. Jadi begini wahai Ibnu Khattab. Fa wallahi ma tu'tina al-jazla. Demi Allah, engkau tidak memberi kami banyak. Langsung dituduh begitu. Ya, engkau jadi khalifah, tapi engkau tidak memberi kami, masyarakatmu di kabilah kami itu pembagian yang banyak. Wala tahkumu fina bil adl. Dan engkau tidak
memutuskan perkara untuk kami dengan cara yang adil. Ya, coba bayangkan itu gimana ceritanya itu orang diizinkan dia hadir di pertemuan khususnya Umar, tapi dia tanpa basa-basi dia langsung menuduh Umar seperti itu. Ya. Yang lain kau beri sekian, kami kok cuma diberi segini. Karena Umar itu punya kebiasaan membagi-bagi harta Baitul Mal. Kalau sedang banyaknya harta Baitul Mal itu dibagi ke masyarakat. Nah, itu tentu pertimbangannya di beliau. Kadang-kadang kalau bahasa kita sekarang ya subjektif begitu ya. Kabilah ini diberi sekian, kabilah ini diberi sekian, suruh silahkan bagi ke anggotanya masing-masing. Nah itu kata Uyainah, kau tidak adil, kami tidak diberi banyak, yang lain diberi banyak. Kau tidak memutuskan dengan adil untuk kabilah kami. Protes biasa ya, protes seperti itu. Faghadiba Umar, maka marahlah Umar. Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana Umar marah? Umar marah. Hatta hamma ayyuki abihi, sampai marahnya itu sampai Umar itu berniat untuk membunuh orang ini. Ya. Maka abi itu menghabisi lah kalau bahasa kita ya. Nah, ini orang tidak ada sopan santun, minta izin hadir, tapi dia main tidak ada basa-basi langsung menuduh seperti itu. Tapi Al-Hur, anak muda, si ponakan ini, langsung colek Umar. Ya Amirul Mukminin. Nah, ini sopan, karena orang biasa ya, di lingkaran Umar. Ngerti apa bagaimana caranya berbicara ke Umar. Ya Amirul Mukminin. Inna Allah Ta'ala qala li Nabi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pernah menyampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Surat Al-A'raf ayat 199. Beri maaf, tunjukkan yang baik, lalu berpalinglah dari orang-orang jahil. Wa inna hadza minal jahilin. Yang begini ini termasuk orang-orang jahil. Ya, itu aja kalimat Al-Hur ini karena sudah emosi umat ya. Nah, kita tidak tahu ada tidak kalimat lain dari siapa namanya tadi? Uyainah itu selain dari yang ditampilkan oleh Ibnu Abbas ini. Tapi saking marahnya Umar itu sampai ingin menghabisi orang. Wallahi, demi kata Ibnu Abbas, demi Allah, majawazaha Umar hina talaha alaihi. Umar tidak melampaui ayat itu, ya, melangkahi ayat itu ketika dibacakan ayat itu kepadanya. Wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala. Dan Umar memang adalah orang yang berhenti di ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kitabullah. Ini kan pelajaran besar. Jadi kami dulu belajar hadis ini itu di fikih qadha, fikih peradilan. Bagaimana memutuskan perkara, bagaimana seorang hakim, seorang pemimpin, termasuk hakim di situ. Itu satu dia harus memutus bersikap berdasarkan kitabullah. Kalau kitabullah sudah berbicara, bagaimanapun situasinya, dia harus memakai kitabullah itu. Walaupun mungkin tidak cocok ayat itu dengan keinginan dirinya, dia harus memakai. Nah, Umar mencontohkan begitu. Ya, bisa saja sebagai khalifah dia menghukum orang ini, ya. Tapi kan itu karena emosi pribadinya disinggung. Tapi ketika ayat dibacakan, maka ayatlah yang menjadi pedomannya. Nah, ini hadis ini apa hubungannya dengan bab kita? Ya, bab tentang menghormati. Ya, bahwa Uyainah itu orang tua, ya, walaupun dia tidak kurang sopan lah dalam majelis Umar. Nah, ya, berarti kalau pas kiri dia batu. Orang tidak tahu dengan umurnya, gitu ya. Tidak tahu dengan umurnya dan tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Tapi Umar tetap menghormati dia ketika apa? Ketika ayat dibacakan ke Umar. Ketika ayat dibacakan, ini orang ya termasuk jahilin. Ini tidak usah ditanggapi, biar saja. Nah begitu Umar menyikapi orang-orang yang masih ada titik penghormatannya di situ. Bahwa ini orang tua, ya sudah, tidak usah terlalu berlebihan.
Tapi sekiranya itu anak muda, mungkin akan dihabisi Umar itu. Jadi kalau anak itu orang tua, ada juga titik ditinggalkan sesuatu untuk penghormatan kepada dia. Apalagi ayat sudah dibacakan. Nah, seperti itu. Jadi hadis nomor 357 ini ya itu menampilkan kepada kita satu contoh di mana Sayyidina Umar menghormati seorang Uyainah walaupun dia tidak dalam bahasa ini ya pantas saja sebenarnya boleh saja dia itu tidak dihormati di situ karena dia tidak menghargai Amirul Mukminin. Satu. Yang kedua, ya dalam riwayat tadi Bapak Ibu, nampak oleh kita bahwa kalimat dari Abdullah bin Abbas, kanal qurra ashabu majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kana aw subbanan. Ya, bahwa Umar yang dijadikannya ring satunya siapa tadi? Ahlul Quran. Ahlul Quran, orang-orang berilmu. Nah, itu juga termasuk turunan dari kalimat Nabi, anzilun nas manazilahum, tempatkan orang sesuai dengan posisi. Tidak peduli tuakah dia, mudakah, kalau dia ahli ilmu, letakkan dia di posisinya sebagai dihormati dia sebagai penasihat khalifah. Penasihat khalifah. Walaupun dia anak muda, seperti Abdullah bin Abbas, seperti Al-Hur bin Qais. Kan nampak tadi tuh Hur bin Qais ketika menyikapi situasi antara Uyainah dengan Umar bin Khattab. Ya, orang tua yang kurang sopan santunnya dengan Amirul Mukminin yang sudah emosi ini. Bagaimana solusi dikasih oleh Al-Hur? Tidak mengatakan, "Oh, kok mamamu mohon maaf buat." Enggak. Tapi yang dikeluarkan adalah Al-Qur'an. Nah, ini Al-Qur'an. Solusi itu di Quran. Solusi itu Quran. Walaupun dia anak muda, tapi dia kalau ngasih solusi pakai Quran. Nah, ya, kan menarik tuh. Ring satunya presiden itu Ahlul Quran. Jadi kalau ada problem itu keluar Quran. Tapi memang Amirul Mukminin ini memang orang yang tadi ya waqafan inda kitabillah. Kalau Al-Quran sudah berbicara, maka dia berhenti. Dia tidak akan melakukan tindakan melebihi, melangkahi ayat-ayat Al-Quran itu. Dia akan berhenti di situ. Dia akan tahan emosinya, dia akan ini. Ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bukannya kali ini saja Umar seperti ini. Nanti di posisi lain bahkan sampai ada seseorang harus dieksekusi, ya, harus dikisos. Itu ada penasihat Umar, dia pernah mengatakan, Umar, Amirul Mukminin kenapa tidak dimaafkan saja? Ya, padahal Umar termasuk keluarga korban. Ya, orang ini membunuh seseorang dari keluarga besarnya Umar bin Khattab itu. Dan Umar dari Amirul Mukminin. Secara hukum syariat orang ini harus dikisos. Nah, jadi kemudian Umar dikasih nasihat. Kenapa tidak dimaafkan? Toh ada ayat di Al-Quran tentang kisos itu boleh dimaafkan. Maka Umar memaafkan. Mengatakan, saya sudah maafkan, kamu segera berangkat dari sini. Jangan lama-lama di sini, kata Umar. Ya, suruh berangkat cepat. Karena ayat sudah dibacakan. Nah, dan begitulah Sayyidina Umar bin Khattab memposisikan ahli ilmu. Padahal beliau juga seorang sahabat yang mulia. Jangan mentang-mentang seorang Umar bin Khattab, orang kepercayaan Nabi, orang yang dapat legalitas dari Nabi dengan kalimat begini. Umar itu kan Nabi pernah bilang, kalau ada Nabi sesudahku, Umarlah orangnya. Itu saking tingginya posisi Umar dalam pandangan mata Nabi SAW. Nabi sampai mengatakan, kalau sekiranya ada lagi Nabi sesudahku, maka Umarlah orangnya. Artinya sikap-sikap Umar itu sikap-sikap standarnya standar kenabian. Tapi beliau tetap menunjuk para penasehat. Dan di antara penasehat itu, standar penasehat itu bukan senioritas. Standar penasehat itu adalah ilmu dan Al-Quran. Padahal kalau dia sendiri aja tuh tidak perlu ada penasehat, tidak ada masalah. Umar itu tidak perlu ada penasehat kalau orang sekualitas Umar seharusnya. Tapi begitulah Umar bin Khattab, karena dari Nabi seperti itu. Nabi sendiri itu punya semacam penasehat itu. Ada ring satunya di mana Nabi itu berdiskusi. Kalau ada problem Nabi panggil Abu Bakar, Umar, Ali, ya Utsman itu dipanggil, datang ke rumah diskusi tentang masalah umat. Bisa begadang itu tentang malam. Padahal kebiasaan Nabi habis sholat Isya itu istirahat.
Tapi kalau sudah masalah umat, Nabi tidak pikir sendiri, diajak ring satunya itu untuk mendiskusikan. Siapa? Ahlul ilmu. Ya. Nah, begitu juga Abu Bakar naik jadi khalifah juga begitu. Ada ahli ilmu yang ahli Quran yang mengelilingi beliau. Begitu juga Umar bin Khattab. Jadi dalam sistem kekhalifahan di Khulafaur Rasyidin itu tetap ada penasehat khalifah, walaupun khalifah itu orang yang sangat cerdas dan jenius sekalipun tetap ada penasehat. Dan standar penasehat itu adalah al-qurra, ahli Quran, ya, ahli ilmu. Begitu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Sampai di situ dulu. Kita tentang ini terakhir ini kan contoh-contoh ya dari hadis-hadis yang ada, riwayat yang ada, di mana para sahabat memposisikan orang-orang yang mulia di dalam kehidupan, di dalam keputusan-keputusan mereka. Allahu a'lam bishawab. Qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.